Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan saya Samblek, sang pengagum rahasia di balik rahasia sang kuasa. Mulutnya kering ya. Alhamdulillah bisa menjalankan puasa dengan lancar ya, walaupun kapan hari saya sempat ada batal puasa ya, dikarenakan minum obat ya. Saya ada sakit sejenak lah ya. Oke. Nah, ini kita seperti biasa akan bolang-bolang di perbambuan tetap ya, karena saya bergeraknya di dunia perbambuan, akan saya bergerak tetap di dunia perbambuan ya. Langsung saja kita bolang-bolang. Bagi yang baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe kami di sini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah mengganti rezeki yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentunya lebih berkah lagi. Amin, amin, amin. Nah, ini tadi saya melihat itu segerombolan saya bilang segerombolan ya, mungkin lebih dari 4 mungkin ya. Ular tali picis itu pada berkumpul di belakang saya sini. Ntar akan saya tunjukkan. Ini masih mereka masih di situ ya, pada bergerombol. Kemungkinan ini musim kawin ya, kemungkinan musim kawinnya si ular tali picis ini. Biasanya kalau ular kawin itu, musim kawin itu apa namanya, yang jantan itu karena yang jantan itu pada berdatangan dikarenakan si perempuan itu mengeluarkan zat yang memang mengundang ya, mengundang para pejantan ular ya. Oke, ntar akan saya tunjukkan. Siro elingo marang Allah lan Rasul. Ini fenomena apa nggak tahu ini ya. Ini ular pada berkumpul lur. Ini ular nih, 1 ya, terus 2, mana tadi lagi 1, 3 ya, nggak terlalu kelihatan ya. Ini kayaknya musim kawinnya mereka ini. Tuh mana dia? Kelihatan nggak ya? Ini. Aduh, masuk dia lur. Ini kayak musim kawin ini lur. Alhamdulillah, semoga bisa berkembang biak. Ini yang paling kelihatan ini. Oh, masuk lagi dia yang di sini. Apa ya, ular tali picis ya. 3, 4 ini lagi. Nih, ini ular tali picis ini lur. 4. Ada 4 sudah. Ini kenapa kok biasanya hanya 1 gitu kita lihat ya. Ini bisa bergerombol ya. Musim kawin kayaknya. Oke. Semoga bisa berkembang biak dan lebih banyak lagi di alam. Biar jadi apa ya, keseimbangan ekosistem alam itu terjaga. Oke. Next. Nah, ini saya lihat tergeletak di bawah ya. Combong kumbang lur. Nah, ini ya. 2 ruas ini combong kumbang ini. Nah, ini 1, 2 combong kumbang. Sayang sudah rapuh ya. Kalau nggak rapuh kita bawa ini lur. Sayangnya sudah rapuh. Oke. Kita masih mencari-cari. Semoga kita menemukan keunikan Nuswantara kita. Dari tadi masih combong-combong aja, banyak combongnya. Next. Nah, ini ya, seperti bambu ini hanya edukasi tambahan aja ya. Jika menemukan seperti ini, nah ini kan melingkar dia. Nah, ini batang
terus melingkar. Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Namun ini belum bisa dibilang kurung lur. Ya, belum bisa dibilang kurung. Karena apa? Kurung sendiri itu identik dengan ruas pendek ya. Identik dengan adanya ruas pendek yang melingkar. Ya. Kalau normal-normal seperti ini terus melingkar, ya kita anggap bambu cantik aja. Ya, belum masuk bambu pakem kurung belum. Ya. Nih, memang cantik. Kalau kita anu cantik loh. Oh, cantik. Ya. Oke, kita biarkan di alam. Ya, kita biarkan di alam. Kita cari yang ada pakem. Next. Nah, ini lor ya. Tuhan tuh kalau menciptakan sesuatunya itu memang benar-benar luar biasa lor. Ini saya tunjukkan. Aduh, saya kejepit ini. Lah, ada rebung di dalam kayu. Ya. Nih, rebungnya masuk ke dalam kayu lor. Loh, ini nih. Oh, sampai nembus atas nih ya. Loh. Ini di dalamnya combong dia lur. Nah, ini kemungkinan ntar bisa jadi rogo mongso ya. Wih, ciami ini lur, besar sekali pohonnya juga ini. Ini semoga hidup dan bisa jadi tabungan ini lur. Walah ciami ini, alhamdulillah. Ya, ini baru pertama kali saya melihat rebungnya rebung di dalam kayu seperti ini ya. Masih hidup, rebungnya masih sehat walafiat. Nih ya, rebungnya masih sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga dia memunculkan keunikan ya. Ini baru pertama kali lor saya lihat lor, bener-bener baru pertama kali. Nah, kalau dari jarak jauh seperti ini penampakannya. Nah, oh ya, alhamdulillah. Kita cari keunikan Nusantara yang lainnya. Siap. Next. Mana ini, kita masih belum nemu. Nah, ini ada sedikit bambu apus ya, hanya tumbuh sedikit sekali. Ini di sela-sela bambu ori ya. Ini bambu ori ya, bambu berduri. Di sampingnya ada sedikit bambu apus. Ini yang akan saya tunjukkan. Ini juga langkah lur ya. Walaupun hanya pakem sederhana ya, namun langkah. Ini dia. Nah, ini kendit ya. Namun ini pakem walaupun pakem sederhana, tapi kalau kendit di bambu apus, apalagi di batang utama seperti ini, itu sangatlah susah lur ya. Ini apus yang tipis tuh lur, bukan apus yang apus Jawa, bukan. Yang asli apus. Nah, ini ya, seperti ini. Ini sangat langka lur. Ya, beda kalau di bambu ori. Di bambu ori itu kendit akan banyak kita temukan. Ya, apalagi di bambu ori yang batangnya seperti ini, semi kekuningan. Ya, itu akan banyak kita temukan. Namun kalau di bambu apus seperti ini sangat langka. Ya, bambu apus, terus apalagi bambu petung. Nah, itu langka juga. Terus bambu seruling, apalagi bambu seruling, wah lebih langka lagi. Oke, ini saya yang masih muda lur ya, untuk kita ambil tuh masih eman kalau saya bilang. Ini kita biarkan di alam dulu. Nih, hari ini kita lumayan mendapatkan tabungan banyak ini ya.
Alhamdulillah. Oke, kita tinggalkan di alam. Ini kenditnya ya, saya tunjukkan aja. Nah, ini luar biasa kenditnya. Nih ya, asli kendit ini lur. Batang utama lur, bukan carang lagi lur ya. Oke, kita cari keunikan Nuswantoro yang lainnya. Cakep ini. Next ya, plus penghuninya masih ledalah lo lebih ciamik lagi. Next. Nah, alhamdulillah dulur ya. Ini sembari menjawab pertanyaan dulur, ada yang gimana cara penanganannya kalau kita tergigit ular. Ya, kita harus memobilisasi mana bagian tubuh kita yang digigit ular ya, dan letakkan di bawah jantung kita ya. Nah, seumpama tangan nih, seumpama tangan letakkan ke bawah ya, gini lah, dan seumpama sini gitu yang digigit ya, kita mobilisasi lur. Ini telapak tangan kita ini kita mobilisasi itu apa ya, mengurangi pergerakan ya, mengurangi pergerakan. Boleh dengan kita ambil kayu ya, kita ikat ya, karena itu bisa mengurangi percepatan peredaran darah, jadi memperlambat jadinya intinya ya, memperlambat peredaran racun, maksudnya memperlambat peredaran racun ya. Insya Allah masih kita ada waktu untuk ke rumah sakit. Di rumah sakit ntar kita akan dikasih sabu ya. Sabu itu bukan sabu sesuatu, bukan ya. S itu serum ya, A itu anti, B itu bisa, U itu ular. Nah, serum anti bisa ular, nah itu maksudnya ya. Jadi di mobilisasi ya, terbawa langsung ke rumah sakit. Kalau di tempat saya sini, di kampung saya dekat sini ada yang apa ya, pawang ular itu ya. Jadi kalau ada orang terkena gigitan ular, kita langsung bawa ke sana. Diaseminya apa ya kalau di sini ya, dukun atau apa. Terus pokoknya insya Allah sembuh kalau ke sana gitu. Ya, di sini ada. Kalau dulur-dulur yang tidak ada seseorang yang bisa seperti itu ya, ke dokter saja langsung ya. Tidak ada penanganan yang langsung sembuh di alam, itu tidak ada. Dan jangan panik jika kegigit ular, jangan panik, itu intinya. Langsung saja kita mobilisasi, santai, bawa santai, kita mobilisasi dan langsung kita bawa ke rumah sakit ya. Kalau untuk digigit kalajengking atau apa, paling hanya panas dingin ya. Kalau saya sering kena itu ya, panas dingin gitu aja ya. Terus sebenarnya yang intinya itu bukan masalah digigit ularnya ya, gimana caranya kita tidak digigit ular, nah itu yang penting. Makanya saya selalu menyarankan dulur-dulur pembolang atau petualang ya, untuk selalu safety ya, selalu safety. Pakai sepatu yang tebel, minimal cari yang kulit ya. Terus habis itu pakai celana panjang, celana levis, bila perlu baju panjang ya. Insya Allah kita akan terhindar dari gigitan ular. Jangan sampai, gitu aja. Untuk dulur atau saya, jangan sampai. Saya sudah beberapa kali saya kegigit karena kecerobohan ya. Jadi kalau seumpama nganu semak-semak, nah itu usahakan pakai kayu. Nah diginiin ya, semak-semaknya itu dibuka dengan kayu. Nah itu yang bener ya. Semak seumpama kan biasanya bambu kan turun-turun tuh semak-semaknya, pakai kayu ya. Itu insya Allah kita akan terhindar dari gigitan. Yang jelas itu sebenarnya yang penting kita terhindar dari gigitan. Nah ini tadi kita hanya mendapatkan tabungan ya, alhamdulillah. Tadi ada rebung yang di tengahnya kayu, itu benar-benar di tengahnya lur ya, tanpa ada
apa namanya ya, jadi kayunya itu enggak tahu dia melingkarnya gini, rebungnya itu di tengah-tengahnya bener. Nah itu insya Allah akan jadi rogomongso yang luar biasa itu ya. Terus habis itu kita menemukan kendit yang cakep dari bambu apus ya, itu dari batang utama dan itu pun jarang-jarang ya. Biasanya kita sering ketemukan itu di bambu ori ya, itu di carang-carangnya bambu ori ya. Kalau di batang utama itu memang langka lur ya, agak-agak susah, bukan agak susah lagi, memang susah, itu aja dah jawabannya. Dan ini saya menemukan ranting ya, ranting dampit tadi kebakar, makanya gosong-gosong, lihat. Nah coba lihat, gosong-gosong ya, lo ujungnya gosong ya. Ini kemungkinan yang punya rumpun bersih-bersih dan dibakar ya. Tidak apa-apa, tapi masih bisa terselamatkan ya, alhamdulillah ya. Walaupun kecil ini jadi cuan ini lur ya, walaupun kecil seperti ini bisa jadi cuan ya. Nah, walaupun sudah seperti ini masih bisa jadi cuan, alhamdulillah ya. Cukup sekian, jika ada kekurangan dalam video saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya nyalah wayang yang selalu bertepatan dengan salah dan kurang, karena yang maha lebih hanyalah yang di atas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bablas ulas, selawase tetap eling lan waspodo, eling marang pangeran, waspodo marang tumindakmu. Oke, tindakan kita semua kita harus jaga. Siapa yang punya kendali? Diri kita sendiri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beribadah puasa ya. Tetap seduluran selawase bambu unik Nuswantoro. Siap, cakep.